الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Mukarramun wal Muhtaramun. Saya hormati, saya muliakan terkhusus kepada Rais Majelis Al-Farah Anda kiram. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, jadikan urusannya lancar. Begitu juga semuanya, Rizky, Muiz, dan abang-abang sekalian, Bang Roni, Bang Nadi, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun semuanya sama-sama saya hormati, saya muliakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala juga muliakan dengan kemuliaan ridhonya Allah Ta'ala, juga surganya Allah Ta'ala kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Ini namanya kalem, kajian larut malam ya. Kalau markas kan punya kalam tuh Ramadan, kita punya kalem khusus hari ini, kajian larut malam. Apa bagus, malam Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang mana di penghulunya hari. Kita gunakan malam ini setengah malam, berarti ya hitungannya kalau jam 12 itu digunakan untuk duduk baca maulid, salawat. Dan memang afdolnya malam Jumat itu memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Makanya alhamdulillah dengan adanya Majelis Al-Farah ini menjadi wadah buat kita untuk bisa bersalawat bareng. Kalau di rumah kan mulut diam aja, tangan ada yang gocet-gocet ya, ML apalagi ya. Baik, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Yahfuzun Nafis Fikih, yang mana kita sudah sampai kepada salat-salat sunnah. Sekarang kita bahas salatul istisqa. Salatul istisqa. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi bid-darain amin. Salatul istisqa, salat istisqa, salat minta hujan. Salat minta hujan. Enggak ada salat minta duit ya. Salat minta hujan. Hujan dulu, yang penting hujan apa duit? Hujan. Coba ada duit, banyak duit nggak hujan-hujan. Oh, nggak tumbuh tanaman, padi apa segala macam, makan apa kita? Hujan. Lebih penting, jangan kebanyakan padi. Ya. Baik. Salat istisqa rakaatan. Salat istisqa itu berapa banyak? 2 rakaat aja. Ka salatil id, modelnya sama kayak salat id. Wa yusannu qablaha aw ba'daha wa huwa al-afdal, dan disunahkan sebelum atau sesudah, boleh pilih. Ya, tapi yang lebih afdal sesudah. Sunahkan ngapain? Khutbatani ka khutbatil id. 2 khutbah seperti khutbah id. Makanya yang bagus mah imam atau pemimpin daerah yang mengundang orang-orang kampungnya, orang-orang daerahnya untuk kumpul hanya di lapangan. Kalau lagi pacak-pelik apa minta hujan. Habis itu khutbah, dan afdalnya khutbah itu beliau itu kepala daerah. Ya, imam kalau dulu mah. Wa yubdilu takbir fihi ma bil istighfar, dan digantikan takbir
di dua khutbah itu dengan istighfar. Apa maksudnya? Kalau kita ingat sholat Id, Idul Adha paling dekat kemarin, atau Idul Fitri sebelumnya. Ntar besok juga insya Allah dikit lagi, mudah-mudahan panjang umur kita. Kalau kita ingat, itu khotib ketika Idul Fitri dan Idul Adha itu sebelum khutbah, beda dikit apa sholat Jumat. Bedanya apa? Ada takbirnya. Khutbah pertama 9 kali, khutbah kedua 7 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Jangan, ntar orang tidur bangun, wah udah Idul Fitri aja loh mana ini. Suaranya suara luar sana ya. Terbangun kaget ya. 2 bulan ramai tidur ini saya. Diganti. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, takbir. Kalau salat istisqa diganti istighfar. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Seakan-akan mengisyaratkan paceklik ujian yang terjadi itu, kekeringan yang terjadi lantaran dosa-dosa kita yang banyak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya lupa lagi ceritanya itu. Ada ceritanya itu. Gara-gara satu orang, mohon maaf, menyimpan dosa, kering, sholat istisqa, tapi nggak turun-turun gara-gara belum taubat ini yang satu orang. Akhirnya dia merenung, ya Allah, emang apa benar karena dosa saya ya, saya jadi malu juga. Akhirnya nangis karena dosa itulah, akhirnya turun. Cuman lengkapnya saya lupa ceritanya. Poinnya begitu, maka disunahkan istighfar banyak-banyak. Dan semuanya, kalau kita merasa sempit hidup kita, yang kering bukan tanaman, bukan apa, tapi dompet kita, atau lebih parah daripada itu, yang kering hati kita, perasaan kita, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak istighfar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Selanjutnya sholatul witri, cepetin. Sholat witir, yang sunnah sholat witir. Nah ini mah bisa dilakuin tadi atau sekarang pun bisa. Ya. Apa sholat witir? Witir artinya ganjil, ganteng. Ganjil. Kayaknya berkilau banget mukaannya Ramadan. Ganjil, witir artinya ganjil, sholat ganjil. Apa? Sholatul witri rokaatin. Ya, sholatul witri min rokaatin ila 11. Sholat witir itu adalah sholat yang dilakukan paling minimal 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Kapan? Waktunya min ada sholatil isya ila tulu'il fajar. Dari mulai setelah sholat isya sampai terbitnya fajar, sampai subuh. Ya. Betul. Mudah-mudahan tadi beliau pesan lagi ada urusan, mudah-mudahan Allah lancarin urusannya. Mudah hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Baik. Itu waktunya dari setelah sholat isya sampai kepada subuh. Walaupun sholat isyanya kita jamak takdim, berarti sholat isyanya di waktu maghrib. Sholat maghrib 3 rakaat tambah lagi isya, dikosor juga 2 rakaat. Jadi notabene masih waktu maghrib. Habis sholat dijamak, habis sholat isyanya yang dijamak itu boleh kita sholat witir. Ya. Itu namanya udah minta korting, minta nambah. Kan ada korting, nambah lagi. Cakep. Sunnah ya, kalau lagi safar memang sampai jaraknya kita ambil aja itu hadiahnya Allah Ta'ala, apa? Jamak sama kosor. Gitu. Kadang kan ada orang ragu, kayak nggak abdol, kayak kurang sah kayaknya kalau nggak biasanya, kalau nggak 4 rakaat. Nggak apa-apa. Itu hadiah. Orang aja hadiah, masa kita tolak orang hadiah? Kan kecewa orang. Nah ini hadiahnya Allah Ta'ala, kita ambil. Rawatib. Nah ini nih kita hitung-hitung sholat qobliyah ba'diyah kita, namanya sholat rawatib. Apa sih disebut rawatib? Kenapa disebut rawatib? Rawatib itu artinya ngikut tabi'.
Kenapa disebut rawatib? Sholat ngikut, sholat follower, karena dia ngikutin sholat fardu. Tergantung sholat fardu, ya kan? Ada qobliyah subuh misalkan, atau ba'diyah maghrib. Nah, dia dilakukan setelah maghrib ada, jadi ngikut dia, kayak satelit gitu ibarat. Baik. Ar-rawatib al-mu'akkadat asyar. Jadi sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah itu ada yang mu'akkad, ada yang ghairu mu'akkad. Apa mu'akkad? Apa ghairu mu'akkad? Mau kawin, mu'akkad bukan. Mu'akkad artinya Allahumma sholli ala Muhammad, sunnahnya sangat ditegaskan. Sunnah banget. Sunnah banget. Sunnah banget. Kenapa bisa jadi sunnah mu'akkad, sunnah banget? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak pernah meninggalkan sama sekali. Ya. Kalau sunnah muqabilnya, lawannya adalah ghairu mu'akkad, yang tidak terlalu ditegaskan. Kenapa? Karena Rasulullah kadang melakukan, kadang tidak. Baik. Yang mu'akkad yang mana? Ar-rawatib al-mu'akkadat asyar. Qobliyah, ba'diyah atau salat rawatib yang muakkad ada 10, yaitu rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Salat, kalau orang bilang salat sunah subuh, sebenarnya bukan qobliyah subuh karena nggak ada ba'diyahnya. Kalau qobliyah kan sebelum, nggak bisa bilang sebelum kalau tidak ada setelah. Jadi salat sunah subuh asli. Tapi qobliyah juga nggak apa-apa. Ini hadisnya Masya Allah sahih, mengatakan kata Rasulullah SAW, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, cuman nggak kelihatan sekarang, makanya malas-malasan. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, 2 rakaat sebelum subuh. Wa rakaatani qabla zuhri, yang muakkad juga 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'da zuhri, dan 2 rakaat setelah zuhur. Sebelum dan setelah zuhur itu 2 rakaat muakkad. Wa rakaatani ba'dal maghrib, wa rakaatani ba'dal isya, dan yang muakkad lagi 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Saya ulang, ada 10 yang muakkad. Sebelum subuh 2 rakaat, zuhur setelah dan sebelum zuhur 2 rakaat, lalu ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat, jumlahnya 10. Ya. Bukannya ada ini Ustaz, qobliyah maghrib sama qobliyah isya itu kemana? Nah, ini masuknya yang mana? Yang ghairu muakkad, yang tidak ditegaskan banget. Betul. Wa ghairul muakkadat 12, yang ghairu muakkad itu ada 12. Wahia, yaitu rakaatan qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaatan ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Bagaimana Ustaz? Tadi katanya muakkad 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat yang dimaksud 2 tambah 2. Jadi kalau zuhur mah aslinya rawatibnya, qobliyahnya ada 4 rakaat, ba'diyahnya juga 4 rakaat. 2 rakaat pertama sebelum zuhur itu yang muakkad. 2 rakaat setelahnya itu ghairu muakkad. 2 rakaat pertama setelah zuhur itu muakkad. Setelahnya 2 rakaat kemudian ghairu muakkad. Bonus lah itu mah. Kalau masih ada tenaga, masih ada semangat ya. Itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu. Wa arba'un qabla al-asri, dan yang ghairu muakkad lagi adalah 4 rakaat sebelum asar. Sebelum asar 4 rakaat kita disunahkan salat qobliyah asar. Wa rakaatani qabla al-maghrib, wa rakaatani qabla al-isya. Lalu 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Jadi kalau maghrib sama isya, yang sebelumnya itu ghairu muakkad, yang setelahnya muakkad. Tapi mumpung masih muda, hantem aja semua. Mudah hantem semua, tabungan. Kalau biasa kita lakukan di masih muda, nanti ketika kita sudah tidak kuat lagi melakukannya, Allah tetap catat apanya? Kebiasaan kita itu. Jadi seperti kita masih melakukannya tiap hari, padahal kita sudah sepuh misalkan. Itu kan masih muda semua nih, apalagi Pak Nadi.
Masih muda hitungannya, masih kuat musola. Alhamdulillah. Nah, nanti kalau kita sudah biasa, apalagi yang masih kecil-kecil, banyakin kebiasaan yang baik-baik. Nanti sudah kita mulai sepuh, ya Allah catat terus itu. Walaupun kitanya lagi anteng-anteng di rumah. Ya. Itu. Enak kan ya anteng-anteng, rekening ngalir terus. Ya Allah. Cuman ya lagi-lagi belum kelihatan. Coba kelihatan, penuh Nurul Iman, penuh. Bisa-bisa diminta naik 4 tingkat. Enggak muat, naik 4 tingkat. Enggak. Karena enggak kelihatan, masalahnya itu aja. Nanti kalau udah wafat baru terang semuanya. Annas dunia wa idza matu intabahu. Manusia pada tidur aslinya. Nanti kalau udah wafat baru dia sadar. Baru dia minta sama Allah Ta'ala, Rabbi laula akhartani ila ajal qarib, ya Allah kasih waktu lagi sejenak aja ya Allah, saya pengen beramal ya Allah. Nggak bisa ya. Sekarang mumpung ayo deh ngaji mumpung. Bismillah. Baik, selanjutnya habisin yang sunnah ya. Salat tarawih 20 rakaatan. Salat tarawih ada 20 rakaat. 20 rakaat. Ini dikit lagi kita mau Ramadan nih. Ya. Sekarang masih Rajab, alhamdulillah. Dikit lagi Ramadan. Salat tarawih itu 20 rakaat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i 20 rakaat itu yang paling banyak. Apa kata ta'liqnya nih? Ai aktsaru hadzalik, paling banyak itu 20 rakaat. Falaw iktasara ala ba'dil isri sahha. Kalau dia mau lebih ringkas sebagian dari 20 alias mau 8 rakaat, sah. Wusiba alaihi thawab tarawih, dan dikasih pahala ganjaran seperti pahalanya orang tarawih. Emang tarawih kalaupun kurang dari 20 begitu. Jadi nggak usah banyak permasalahkan khilaf itu ya. Ada semangat 20, apalagi ngabisin khatamin Al-Quran 20-nya cakep, alhamdulillah. Kalau ada kerjaan, ada kesibukan lain sebagainya, mau yang 8, ikut yang 8, tafadhol, tetap tarawih ya, daripada ngopi doang di rumah. Ngopi nonton sinetron Ramadan apa ya. 8 hatta 4 ba'dul isri, sebagian dari 20 boleh ya, boleh, tapi yang dianjurkan tetap 20 atau enggak 8 lah paling enggak. Bersosial juga kita. 4 kan malu juga di masjid 4 ya. 4 baru lagi Ramadan. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kullu lailatin min Ramadan, tiap malam daripada bulan Ramadan. Wajibu an takuna masna, dan wajib untuk sholatnya itu 2 rakaat. Kalau mazhab Syafi'i tak boleh 4 rakaat baru salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 10 kali sholatan ya. Kan 10 kali 2 kan 20 gitu. Jadi jangan 4 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hakada. Kalau misalkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kalau dia takbiratul ihram, niatnya bukan 2 rakaat, niatnya 4 rakaat, lam tan akid, enggak dihitung tarawih. Gitu. Wah, kata ini mazhab Syafi'i ya. Baik. Waktunya kapan? Min ada salatil isya ila tulu'il fajri. Dari setelah selesai sholat isya sampai sholat subuh, sampai masuk waktu subuh. Habis dah tuh kalau udah waktu subuh. Masih boleh tarawih sebelumnya. Makanya kalau ditarim asyik banget, bukan main, masya Allah. Kalau ditarim tarawih itu nggak habis-habis. Gimana maksudnya nggak habis-habis? Tarim itu kan masjidnya ada 400. Satu kota tarim masjidnya ada 400. Nah itu kota itu jangan dibayangkan seperti Jakarta. Tarim itu cuma selebar kecamatan doang kalau di kecamatan. Sarminggu lah. Ya Sarminggu kecamatan ya, kalau kelurahan kecamatan kan ya.
Bayangin tarif itu gedenya satu kecamatan, masjidnya ada 400. Tiap masjid, ya, tiap jam itu ada sholat isya-nya masing-masing di masjid ini, di masjid ini. Contoh, habis isya banget kayak kita jam berapa ya, jam setengah 8 lah misalkan. Ada yang mulai setengah 8 isya, terus habis itu lanjut tarawih, habis itu witir. Ada yang mulai jam 9, ada yang mulai jam 10, ada yang mulai jam 11, ada yang mulai jam 12, jam 1, jam 2, sampai jam 3. Dikit lagi pengen apa ya? Pengen subuh. Dikit lagi udah kelar tuh sahur. Masjid Jami paling terakhir yang imamin Al Habib Ali Masyhur. Nah, kakaknya Habib Umar bin Salim bin Habib Mufti tadi. Allah yarham. Nah, jadi kita mau habis biasa lah anak muda ya. Habis makan buka, makannya Masya Allah, balas dendam. Apa ya terbit? Ngantuk. Matahari terbenam, ngantuk yang terbit. Ya. Tidur. Nah, bangun-bangun jam 10, jam 11. Kalau di sana masih enak, masih banyak tempat tarawih. Kalau di sini kan satu rit ya. Satu rit aja. Satu kali balikan. Alias jam 8 sampai jam 9, paling banter setengah 10. Ya. Nah, ngomong ngopi dah setengah jam 10. Iya. Ngobrol oleh 1 jam 11. Udah. Kalau di sana enggak, kayak tadi tidur kita. Nanti bangun jam 10 kan seger badan. Lah, perut udah keisi. Ya. Tidur udah, badan fit seger, baru kita berangkat ke masjid itu. Pilih masjid yang mana? Masjid Ba'alawi, Masjid Muhdar, masjid mana? Udah gitu di masjid ada namanya Jabiyah. Apa Jabiyah tuh? Kolam. Jadi kita boleh mandi di situ, kolam nyebur. Dibikin sekat-sekat kayak bilik-bilik gitu. Elah, lebih daripada 2 kulah. Jadi kita mandi satu, bersihkan badan, seger, pakai baju putih-putih. Hampir rata-rata bajunya putih-putih. Habis mandi, wudhu segala macam, sholat. Bukur dibakar di mana-mana, wangi, ya Allah. Udah gitu masjidnya ya. Masjidnya depannya bangunan begini, bagian belakangnya apa nih namanya, atapnya blong gitu. Masjid Muhdar contohnya yang ada menara Muhdar, jadi ikonnya Tarim kan menara Muhdar. Depannya bagian depan emang ada bangunan, tapi udah bagian belakang dan itu paling besar, itu blong aja udah blong. Jadi kita sholat angin-angin segar, wangi, bukur, ya Allah, putih-putih, orang pakai imamah, pakai baju ini ayah. Syahdu. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya bisa ziarah ke Tarim, bisa dapat berkahnya dari para ulama-ulama Tarim. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, habisin yang sunnah-sunnah ya. Aqallu salatil duha, salat duha. Sekarang salat duha. Aqallu salatil duha rak'atani. Paling sedikitnya salat duha itu 2 rakaat. Oh iya, witir tadi saya lupa katakan. Memang witir paling sedikit 1 rakaat. Tapi kalau betul-betul lakukan 1 rakaat, dapat pahala sunnah witirnya. Cuman makruh ngeringkesnya. Cuman 1 tuh makruh. Paling enggak berapa? 3. Jangan 1 banget gitu. 3 paling enggak. Seandainya kata ada orang nazar, fulan ngomong, ya Allah saya fulan ya, contoh itu mah ya. Ya Allah saya nazar mau witir. Ya. Kalau dia ngomong itu doang, paling minimal dia harus lakukan 3 rakaat. Tidak cukup 1 rakaat. Kenapa? Karena 1 rakaat makruh. Dan nazar tidak boleh pada sesuatu yang dilarang. Makruh termasuk yang dilarang. Gitu, walaupun larangannya tak mengikat. Ya. Jadi gitu. Ya. Jarang sih nazar witir ya. Kagak modal lah ngecat nazar witir. Kambing nazar tuh ya. Witir. Ya enggak apa-apa. Ya. Tapi tidak dianjurkan nazar karena ada hajat. Tidak dianjurkan. Para ulama bahkan tidak mendorong itu. Khilaful aula, kalau enggak makruh namanya. Apa? Kita punya hajat nih. Ya Allah kalau tembus obyekan saya mau sedekah sekian. Ya Allah kalau saya sembuh saya mau sedekah sekian, mau puasa sekian. Tidak dianjurkan. Enggak usah. Mendingan apa? Sedekah aja dulu. Apa puasa aja dulu. Enggak usah nunggu tembus dulu. Kayak kita orang perhitungan banget pelit. Kalau kagak dikasih, kagak mau sedekah.
Padahal sedekah emang buat siapa? Buat Allah. Kali gitu ada kotak kumpulannya, kotak petiknya besar, Allah sedekah dikumpulin situ. Kagak, balik ke kita juga sedekah. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi setiap jiwa apa yang dia perbuat, kebaikan dan keburukan. Makanya ya tidak dianjurkan demikian itu. Gimana nazar yang dianjurkan? Enggak ada embel-embelnya. Main nazar aja udah. Ya Allah, saya nazar begini, enggak ada kawat. Nah itu bagus. Cakep yang begitu. Itu. Ya. Baik, ada yang cakep lagi, nazar KDI. Cakep tuh suaranya cakep tuh. Seperti mati lampu. Baik. Bagaimana tadi? Salat duha. Wa afdaluha, yang paling afdal berapa? 88. Paling sedikit 2 rakaat salat duha. Afdalnya 8. Nah, gimana afdal 8? Ada 2 pendapat beda, Imam Romli sama Imam Ibnu Hajar. Imam Romli mengatakan paling banyak 8, karena hadisnya yang sahih sampai 8 doang, 8 rakaat. Dan itu afdal. Kalau afdalnya sepakat Imam Romli sama Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar soal banyaknya ada banyakan lagi 12 rakaat. Paling banyaknya 12 rakaat. Jadi kita terserah mau 8 mau 12 tafadhol. Gitu. Tapi afdalnya adalah 8. Akhirnya. Kok bisa Ustaz paling afdal kok paling bukan paling banyak, seharusnya paling banyak dong, paling capek. Oh, kenapa? Karena ngikutin kekuatan hadisnya ini mah. Hadisnya yang kuat bilang 8. Wah, kira. Terakhir nih. Oh, 2 lagi. Kapan waktunya? Waktu min irtifa'i syamsi qadra rumhin ilal istiwa. Waktunya salat duha dari mulai meningginya matahari, bukan terbit, meninggi. Mulai meninggi ukuran tombak, seukuran tombak. Maksudnya nih, kalau ada tombak kita berdiri. Ya. Tombak didirikan seakan-akan dia berdirinya di situ. Kalau di sini banget kan zuhur, depan kepala kita. Tapi kalau di situ, nah itu pagi itu kan. Taruhlah di sana timur berarti ya. Iya timur, tempat terbitnya itu. Timur. Nah, itu yang paling mulanya di situ. Jam berapa ya? 6:30 berarti ya? 6:30. Situ. Allah musta'ala alas. Cakep tuh Abi. Wih lah apa digini-giniin. Apa? Lantaran ngantuk, nggak pengen tidur. Saya ingat dulu tuh. Waktu saya belajar di Tarim itu. Kalau saya mulai ngantuk-ngantuk dikit, saya akan cubit paha saya. Cubit. Kenapa? Karena saking semangatnya belajar biar dapat ilmu banyak, kagak takut diomelin sama gurunya. Terus cubit aja deh. Soalnya kalau ngomelin langsung suruh keluar soalnya. Waduh, malu juga kita keluar sendirian kan. Cubit aja. Ya Allah. Lagi belaga-lagaan. Tahu ngantuk kan duduknya paling depan. Duduknya paling depan. Pernah sekali waktu saya lagi kedinginan bahasa Arabnya barit. Saya pakai begini. Duduk depan, tapi untungnya pekat. Ketiduran pulas gitu. Nggak pulas sih yang ngantuk-ngantuk. Lalu dibilangin sama dosennya, ceritanya pengen ngomel lah ibaratnya beliau. Allah yahfazhu. Dr. Mustafa bin Smith. Beliau bilang apa? Ya sahib rida'il ahmar. Wahai orang yang menggunakan rida ahmar, rida merah. Bagus juga tuh lakop jadi saya. Wah, Ustaz Daniel dapat lakop dari guru ya. Sahib rida'il ahmar. Boleh lah. Diomelin padahal itu mah. Apa kata beliau? Kenapa ente ngantuk tidur begitu kata? Kata barit Ustaz, barit. Saya bilang barit artinya dingin. Beliau salah dengar. Dengarnya apa? Marit apa marit? Sakit Ustaz, sakit. Tadinya mau ngomelin kan jadi kagak jadi. Oh, orang sakit masa diomelin? Oh, kenapa nggak bilang dari tadi? Kalau antum bilang dari tadi kan saya izinin pulang. Saya bilang, oh saya diam aja. Kalau saya betulan kan makin diomelin. Oh, udah. Alhamdulillah sampai sekarang belum tahu tuh beliau. Saya bilang barit. Nggak apa-apa dah. Ya, ntar di akhirat ketemu lagi insyaallah. Astagfirullahaladzim.
Minta maafnya maksudnya, mudah-mudahan hidup masih ada rezeki bisa ketemu lagi. Amin. Kayaknya jauh banget ke Tarim ya Rahman. Mudah-mudahan ya Allah banyak rezekinya ya Allah. Kangen saya sebenarnya. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana lagi tuh? Banyakan cerita. Tahiyatul masjid. Selanjutnya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid lidakhirihi. Tahiyatul masjid, sholat penghormatan kepada masjid. Buat siapa disunahkan? Lidakhirihi, buat orang yang masuk masjid. Ayya waktin, kapanpun dia masuk masjid, sunnah sholat tahiyatul masjid. Walaupun setelah asar, walaupun setelah subuh. Aslinya. Kenapa? Karena tahiyatul masjid sebabnya duluan. Sebab melakukan tahiyatul masjid duluan. Apa sebabnya? Masuk masjid. Masuk dulu apa sholat dulu? Masuk dulu. Masuk dulu. Kesunahan yang duluan sebabnya boleh dilakukan di waktu yang haram. Sholat sunnah nafil mutlak. Apa? Habis subuh sama habis asar. Kan gitu. Kalau kita lihat kan habis subuh nggak ada orang sholat lagi tuh. Habis asar juga nggak ada lagi. Karena pahamnya sholat sunnah tidak boleh dilakukan ketika habis subuh dan habis asar. Padahal yang tidak boleh dilakukan adalah sholat sunnah yang mutlak dan sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Ya, baik, panjang-panjang lapar saya juga. Baik. Rakaatani fa aksar. Berapa jumlahnya? 2 rakaat atau lebih. Jadi tahiyatul masjid boleh 4 rakaat, boleh dengan 1 kali salam. 2 rakaat dengan 1 kali salam, atau kalau 4 rakaat tetap juga dengan 1 kali salam. Itu. Qabla julusihi, dan harus dilakukan sebelum duduk. Masuk masjid jangan duduk dulu, tahiyatul masjid dulu. Kalau udah keburu duduk, tidak sunnah lagi, luput kesunahannya. Ya. Hatta duduk buat minum dan lain sebagainya. Wa tahsulu bi fardin aw naflin akhar aktsar min rak'atin. Tapi dapat juga pahala tahiyatul masjid walaupun kita nggak sholat tahiyatul masjid niatnya. Kita masuk masjid belum keburu duduk udah sholat. Sholat apa? Sholat fardu contohnya. Keburu sholat isya. Dapat sholat isyanya, dapat tahiyatul masjid. Yang penting poinnya tahiyatul masjid itu, penghormatan masjid itu, kita tidak duduk sebelum kita sholat. Kan begitu kita masuk ke rumah orang. Ada main duduk-duduk aja sebelum salam. Kagak, paling enggak nyautin ke apa? Enggak main duduk-duduk aja. Apalagi di rumahnya Allah. Ya, baik. Nah, terakhir sunnatul wudu, salat sunnah wudu. Sunnatul wudu raka'atani fa aksar. Sunnah wudu itu 2 rakaat atau boleh lebih, berapapun lebih. Akibahu dilakukan segera setelah wudu, alias jangan nunggu kering itu air wudu. Walaupun ada kaul mengatakan kalau belum hadas, belum batal wudunya, maka tetap boleh sunnah wudu. Tapi kaul dhaif. Yang kuat jangan lama-lama setelah wudu udah sholat, paling enggak sebelum kering dia punya air wudunya. Wa tahsulu bima tahsulu bihi tahiyah, dan dapat pahala sunnah wudu dengan apa yang didapati oleh sebab tahiyatul masjid. Maksudnya gimana? Kalau kita wudu belum kering udah keburu sholat fardu, sholat isya misalkan, dapat juga sholat sunnah wudu. Tuh, saking rahmatnya Allah Ta'ala tuh nyentengin banget buat kita. Kita masuk dari keluar ke masjid dalam keadaan wudu, belum sempat duduk udah sholat duluan, walaupun sholat isya, walaupun sholat maghrib, dapat sholat maghribnya, dapat sholat sunnah wudunya, dapat sholat tahiyatul masjidnya. Padahal sholatnya sekali. Ya, nah, maka betapa pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya. Tadi saya dapat apa? Dapat petikan kata-kata bagus banget. Kata-kata hari ini, bahasa Arab, bunyinya begini. Tadunnu saking farti lutfihi, saking lebaynya, saking berlebihannya
kemahalembutan Allah Ta'ala kepada kita, sampai-sampai kita menyangka diri kita ini hanya satu-satunya hambanya Allah Ta'ala. Saking Allah Ta'ala begitu lembut sayangnya sama kita, sampai-sampai kita menyangka jangan-jangan hanya kita hambanya Allah Ta'ala, alias makhluknya Allah Ta'ala hanya kita. Buktinya apa? Kita kan kalau lagi ngomong sama Allah, yang tahu cuma kita sama Allah doang. Yang lain mana yang tahu? Kita ibadah apa? Cuma kita sama Allah doang. Yang lain hanya tahu, seakan-akan hubungan tuh hanya kita berdua. Jangan-jangan ini robot. Yang sadar cuma kita. Bisa aja orang kita cuma sadar sama diri kita sendiri. Ya, bisa aja. Jangan berarti Ustaz robot dong. Bisa jadi dalam pikiran antum. Ya. Poinnya seakan-akan kita ini satu-satunya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking Allah Ta'ala menghalungkannya sama kita. Ya. Maka renungi kehidupan kita dari mulai detik kita kalau kita hidup sampai detik kita hidup sekarang. Banyak kelembutan Allah Ta'ala yang menyelimuti kita. Dengan gitu bertumbuhlah rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Jadilah kita hamba-hambanya Allah yang Allah Ta'ala ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian pertanyaannya, abis ini aja kita tutup dulu ya. Insya Allah kalau ada yang mau nanya silahkan tafadhol, tapi kita tutup dulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari ada manfaatnya, dan mudah-mudahan yang sakit, keluarga terdekat, kerabat, anak dan lain sebagainya. Di antaranya ada anaknya Abang Rizky ini, dan semuanya yang hadir pun barangkali ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang kemarin merasakan sakit, mudah-mudahan menjadikan kafarat dari dosa-dosanya, dan tidaklah berbuah semua ujian ini kecuali manisnya keridhaan Allah Ta'ala al-hatinya. Di hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بركة الفاتحة وبسر الفاتحة بمعجزة الفاتحة افتح لنا يا الله أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك